Bagaimana keadaan anak saya, Master? Nyonya tua, anakmu berbaring selama 2 tahun. Bisakah dia bangun? Tergantung takdirnya. Wang Mi. Laksanakan rencana semula. Berikan pernikahan untuk kebahagiaan ya. Keluarga Gu dan Lu menjodohkan mereka sejak kecil. Buat mereka segera menikah. Ibu, aku tidak akan menikah dengan Gu, dia lumpuh. Kau ingin aku menikah dengan orang lumpuh? Aku tak mau menikah dengan orang lumpuh. Ya, Wei Wei benar. Jika Wei Wei menikah dengannya, dia akan hancur seumur hidup. Mangapa kita tidak mencari orang lain? Kita harus menemukan seseorang untuk menikahi Vivik. Menurut pendapat saya, istri pelayan memiliki seorang putri bernama Lu Ji. Lu Ji. Biarkan dia pergi. Keluarga Gu sangat berpengaruh. Keluarga Lin, kita tidak bisa menolak pernikahan ini. Temukan seseorang untuk mengganti. Itu ide yang bagus. Tapi jika berita ini bocor, keluarga Lin kita akan hancur semua. T'inquiète pas. Asal tutup mulut para pelayan. Tak akan ada yang tahu. Hei, ada orang. Panggil Lu Ji ke sini. Tuan, Anda mencari saya. Jia. Tuan kasihan pada kesepianmu. Mencarikan pernikahan baik. Menikah dengan tuan muda keluarga Gu gantikan Wei. Kamu akan jadi nyonya muda keluarga Gu, masa depan penuh kekayaan. Aku ingin bersama ibuku seumur hidup, tak mau menikah. Lu Ji. Keluarga Lin telah melakukan kebaikan besar padamu dengan memberimu makan dan memberi makan, jadi hari ini kamu harus menikah. Jika kau tidak menikah, kau harus menikah. Bagaimana kalau keluarga Gu tahu aku palsu? Tidak akan ada yang tahu. Jika kau berani mengatakan sesuatu tentang hal ini, kasihan ibumu. Dia tidak akan pernah hidup untuk menceritakan kisah ini. Ji, mau kemana kau? Ibu, aku menikah. Jangan khawatir. Aku akan bahagia. Nona Lin, silakan naik mobil. Mulai sekarang kamu adalah Lin Mowei. Jangan pernah bocorkan tentang pernikahan pengganti ini. Nona. Keluarga Gu teratas memegang setengah kekayaan kota utara. Dekorasinya mewah. Silakan ke lantai atas, Nona. Ini suamiku, Gu Yansheng. Gu Yansheng. Tidak heran, Lin Mowei tidak mau menjadi nyonya muda keluarga Gu. Harus aku yang menggantikan pernikahan. Ternyata tuan muda Gu adalah orang koma. Pangeran cukup tampan. Kalau begitu, orang koma tidak perlu berlagak depanmu. Saat dia tak ada nanti, bisa mewarisi harta keluarga Gu. Tidak rugi juga. Anda pasti Mui, bukan? Ya, Anda adalah nyonya tua, kan? Apa nyonya tua? Kemudian, panggil ibu, kamu sudah menikah dan datang. Mulai sekarang, kamu adalah anak perempuan ibu. Ibu. Mowei. Keadaan Yansheng di luar dugaan kami. Sejak kecelakaan mobil beberapa tahun lalu, dia terus tak sadarkan diri. Kasihan kamu. Jangan terlalu sedih, nyonya tua.
Yan Sheng pasti akan sadar kembali. Sudah terbaring selama 2 tahun. Dokter bilang harapan dia bangun sangat tipis. Tapi, Mei, tenang saja. Karena kamu sudah menikah, Mama tidak akan mengecewakan kamu. Ini ada 10 miliar, pakailah sesukamu. Mau beli apa saja, kalau habis bilang Mama. 10 miliar ini. Dan gelang-gelang ini. Kamu suka gak? Perhiasan yang orang lain punya, sebagai menantu Gu. Gak bisa diabaikan. Banyak emas, keluarga Gu kaya ya. Bu, Mok Wei gak suka ya? Ini, ambil dulu. Nanti kalau suka model lain, bilang sama ibu. Dan ini. Ini adalah gelang giok leluhur keluarga Gu. Aku serahkan padamu hari. tidak. Karena kau menikah dengan keluarga Gu. Anggota keluarga Gu, bagaimana bisa aku membiarkanmu menderita? Hari ini adalah hari pernikahan Anda. Ini adalah hari pernikahan. Mari kita tidak berbicara tentang. Aku akan meninggalkan Anda untuk itu. Nenek ini benar-benar baik ya. Demi nenek, aku akan menjagamu baik-baik. Suami. Sayang, hari ini giliran aku membersihkan tubuhmu. Yang manis ya. Jangan sampai jadi bodoh ya. Harusnya baik-baik saja. Lagi pula kalau jadi manusia vegetatif, bodoh atau tidak mungkin nggak ada bedanya. Ini. Otot perut. 2 tahun berbaring di tempat tidur tanpa makan minum, cuma reli pada cairan, ternyata punya otot perut. Bahkan punya pintu ganda. Untung dia tidak bisa lihat. Menikah dengan suami vegetatif menyenangkan. Seumur hidup berbaring di tempat tidur. Tidak akan bertengkar dengan saya. Sangat lembut dan perhatian. Dan juga wajahnya enak dilihat. Suamiku, janji ya. Berbaringlah dengan baik jadi suami lembut dan perhatian. Lebih tampan daripada bintang pria di dunia hiburan. Tutup matamu ya. Keluarga Gu ini. Tidak akan ingkar Jean Jikan? Sudah sepakat, asal WR menikah ke keluarga Gu. Keluarga Gu akan menyerahkan bisnis perhiasan mereka kepada kita. Sudah lama kok tidak ada kabar apa-apa ya. Bisa jadi Luzi yang menghalangi. Di Keluarga kita dia Anya pelayan Randa. Oran seperti itu, atinya penuti pudaya dan mata duitan. Mungkin saja. Sudah bicara apa dengan keluarga Gu? Luzi berani bicara bocoran. Ibunya yang bisu bisa mati saja. Keluarga Gu tidak mudah kita singgung. Jika penggantian pengantin terungkap, keluarga Lin kita bisa tamat. Mo Wei, cepat telepon dan tanya si gadis nakal itu. Proyek perhiasan yang dijanjikan keluarga Gu kenapa belum ada kabar? Menjadi. Halo, ada apa? Si. Suami tanamanmu, bagaimana dia akhir-akhir ini? Nona Lin. Ada yang mau diomongin? Kungat Kinkem. Kalau keluarga Gu tahu kamu penipu, ibu bisumu tidak akan hidup enak. Sudah nikah sesuai yang kalian mau, masih mau apa lagi? Jangan pura-pura bodoh.
Ayah menyuruhku tanya kamu. Kenapa proyek perhiasan dijanjikan Gu ke Lin belum ada kabar? Kalian memintaku menikah ke keluarga Gu, tidak minta menjembatani dan menipu untuk kerjasama. Itu harga yang lain. Harga yang berbeda. Kamu kuma pelayan kenapa budget seraka? Kawan Luzie. Berani menutup teleponku. Benar-benar menganggapku lemah. Mo Wei, Lihat apa yang dibawa untukmu. Ibu. Moe. Ibu baru pulang dari Swiss, membawa hadiah untukmu. Buka kotaknya. Seri Nautilus Star by Bangsawan. Seri Suara Master dan Raja Langit. Ani Semua. Adalah koleksi langka Patek Philippe. Kamu suka? Ibu, ini terlalu berharga. Beri uang terlalu biasa. Mama tahu kamu tidak suka. Jam tangan ini. Anggap saja ini sebagai investasi. Menikah dengan Yan Sheng merugikan. Aku tidak dirugikan. Orang baik punya nasib baik. Yan Sheng bangun. Para ahli sudah berusaha keras, tinggal lihat nasibnya saja. Ngomong-ngomong, Mama beli villa di Pulau Mutiara, Qatar. Nanti ya. Ibu bawa kamu liburan. Ibu mertua begitu baik pada menantu sayangnya aku cuma tiruan. Semua ini seharusnya milik Lin Mo Wei. Kalau mertua tahu kebenaran, pasti akan sangat sedih. Aku sudah baik-baik saja, tidak perlu repot-repot. Kamu adalah menantu keluarga Gu. Ibu baik padamu. Kenapa dibilang repot? Nanti kamu harus terbiasa ibu baik padamu. Oh iya, nenek Wang dari keuangan Huaming punya acara ulang tahun. Kamu ikut ibu hadir, ya? Acara ulang tahun. Ayah. Nanti semua acara ini, besar kecilnya, sebagai istri muda keluarga Gu, kamu harus tahu sedikit. Bibi Lin sudah menyuruh orang membawa gaun pesta masuk. Baik, Nyonya. Ini adalah barang langka dari lelang poli. Gaun ini bertatahkan 1 rubi merah dengan kemurnian tinggi, harga dasarnya saja 9 digit. Kamu suka? 9 digit itu terlalu mahal. Kalau saja Yan Sheng tidak mengalami masalah waktu itu. Desain dari perancang terkenal. Hanya menjahitnya saja butuh 2 tahun, di dunia hanya ada 1. Lihat model-model ini sekejong mana pilih saja. Bu, ini semuanya terlalu berharga. Nggak lama lagi kamu bakal jadi yang paling terkenal. Jadi menantu paling bersinar di kota utara. Di pesta nanti, kita Mo Wei harus jadi yang paling gemilang. Lihat kawan ruby merah ini. Menurutku bagus. Kamu gimana? Ibu, aku suka semuanya. Anda putuskan saja. Suamiku. Di mana dia? Kak Mei, Yan Sheng di mana? Nyonya muda, tuan muda dia. Sebenarnya kenapa dengan dia? Gu Yan Sheng, kamu pergi gitu aja? Meskipun kita baru kenal sebentar, kita selalu bersama. Masa kamu pergi begitu aja? Ibu. Mo Wei. Bagaimana ini? Bu bilang orang baik akan dapat balasan baik. Yan Sheng orang yang baik, kenapa tidak bisa bertahan? Tidak menyangka dalam waktu singkat, Nyonya sudah punya perasaan sedalam ini padaku. Tenang, aku masih hidup. Kamu bangun bagaimana? 2 tahun tidur. Di bawah perawatan teliti Nyonya, akhirnya bangun. Kamu terlihat tidak terlalu bahagia. Kenapa aku bangun? Membuat Nyonya kecewa besar. Hati-hati Nyonya. Ya Tuhan, Gu Yan Sheng bukan vegetatif. Jadi setelah ini aku tidak bisa bersenang-senang. Apa? Untuk minum air, merepotkan Nyonya. Ayo biar aku suapi. Aku bisa sendiri. Bu, Anda sebelumnya merawat saya lama, seharusnya saya membalas budi, bukan? Minum air pun tersedak, Bu ceroboh.
Biar saya saja. Tidak perlu. Antara pria dan wanita harus menjaga jarak. Kenapa ingat seseorang meraba dengan bilang berbaring 2 tahun, bahkan ada otot perut? Kenapa tidak mengakuinya? Kamu bilang apa? Tenang saja, Bu. Saya janji sesuai keinginanmu, tidak bertengkar, tidak marah, jadi suami yang lembut dan pengertian. Kenapa dia tahu ini? Waktu aku menciumnya diam-diam, dia pasti juga tahu. Kenapa wajahmu memerah? Sangat panas. Mo Wei, melihat kalian berdua begitu harmonis, Ibu benar-benar senang. Ibu mengundang koki hebat untuk membuatkan makan malam keluarga, anggap saja untuk merayakan kebangkitan Yan Sheng. Mo Wei, kenapa belum mulai makan? Semua hidangan ini dibuat oleh koki terbaik dari daftar Black Pearl tahun ini. Coba lihat apakah sesuai seleramu. Semua ini aku suka, Ma. Sup ayam ginseng ini dimasak oleh koki hebat atas permintaan ibu, cobalah rasanya. Yan Sheng, ambilkan sup untuk istrimu. Yan Sheng baru sembuh. Hal ini, aku bisa sendiri. Dibandingkan perawatan intensif dari Nyonya dulu, menyajikan sup ini bukan apa-apa. Dia sudah sadar aku mencuri ciumannya. Apakah dia tahu? Nyonya, buka mulut. Nyonya, buka mulut. Ma, Yan Sheng, aku kenyang. Aku ke kamar dulu untuk istirahat. Yensna. Sejak Mo Wei menikah tinggal di sini, membersihkan tubuh dan memijat setiap hari, dia merawatmu dengan baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan terkelabui olehnya. Menurutku dia ingin aku cepat mati. Mewarisi harta keluargaku. Omong kosong. Mama selalu pandai menilai orang. Mo Wei bukan tipe gadis yang tamak akan kemewahan. Kenapa kamu tidur di kamar malam ini? Ketika aku koma, kita tidur di ranjang. Sekarang aku sudah bangun. Tapi harus tidur terpisah? Dulu kamu lumpuh, tidak bisa mandiri. Sekarang sudah beda. Saat tidak bisa mandiri, kamu berniat jahat padaku. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan. Bagaimana tidur di lantai malam ini? Dan aku tidur di tempat tidur. Apa yang dilakukan? Jangan mendekat. Siapa yang sebelumnya memeluk dan mencium, sekarang pura-pura serius? Kapan kamu bangun? Sejak kamu bilang suamimu yang koma ternyata punya perut berotot. Setiap kata yang kamu ucapkan. Setiap tindakan. Setiap niat jahat, aku tahu semuanya. Kamu. Jadi kamu pura-pura tidur selama ini. Aku berbaring selama 2 tahun penuh. Kamu pikir aku pura-pura tidur? Jangan macam-macam, berbaring 2 tahun, otot lemah, aku belajar bela diri. Ototnya mengecil nggak? Coba sendiri saja, Bu. Kita sudah menikah. Sebagai suami, menjalankan kewajiban pasangan itu wajar kan? Jangan macam-macam. Kamu cuma berharap aku cepat mati. Nggak tahu pikiran busuk apalagi di kepala kamu. Jangan anggap orang sejahat itu. Aku ngantuk. Ibu lagi nunggu apa? Kamu. Sedang cari istri kamu ya? Siapa bilang aku cari dia? Menentuku. Sedang menyulam di halaman. Melihat sulamannya, rasanya lebih bagus dari pameran di Museum Suzhou. Bunganya terlihat sangat hidup.
Bu, benang sulamanku jatuh. Bisa tolong ambilkan? Terima kasih. Sama-sama. Maaf, aku kira tadi Ibu. Apakah Anda melakukan ini? Saya tertarik dengan bordir sejak kecil, dan impian saya adalah meneruskannya. Saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki mimpi yang besar. Aku harus pergi sekarang. Bagus sekali. Mengapa ditandatangani Lu Zi? Sekretaris Wang, carilah Lu Zi untukku. Semua informasi dalam 3 menit. Ya TN Gu. Bu Gu, saya sudah menemukan. Menurut data, yang menikah dengan keluarga Gu adalah Lu Zi, bukan Lin Mowei. Lu Zi, berani kamu mengelabuiku. Hello Nyonya Gu. Mowei, ini semua produk perawatan kulit mewah Milan yang baru dibeli oleh ibu. Kamu suka yang mana? Pilih saja sesuka hati, Bu. Aku pakai Dabao cukup bagus. Ini terlalu boros. Ah, wanita, meskipun pengetahuan dan karakter itu penting, tapi juga harus tahu berinvestasi untuk diri sendiri. Aku rasa esens kaviar ini sangat bagus. Tolong bungkus ini. Dan minyak esensial dan krimnya ini, tolong bungkus semua. Oke. Mowei, ada koleksi tas baru di sana. Mama bawa kamu lihat. Halo Nyonya Gu, datang. Mau Ini semua model terbaru bulan ini. Lihat ada yang kamu suka? ini cukup untuk beli 2 rumah. Asal kamu suka. Semua koleksi seri desainer ini dibeli. Tidak perlu, MA. Barang yang diberi sudah cukup. Nantinya semua barang di rumah keluarga Gu menjadi milikmu. Ini tidak ada apa-apanya. Coba lihat lagi. Masih ada yang kamu suka? Pilih ini. Sederhana dan tidak mencolok. MA, 1 cukup. Yang ini, bungkus semua. Dan juga yang edisi khusus ini. Biarkan menantuku coba. Suamiku, ada apa? Ikut aku. Yan Sheng, ada apa yang harus dibicarakan sekarang? Bisakah nunggu setelah aku dan Moe selesai jalan-jalan? Yan Sheng. Lu Zi, Kamu bagaimana tahu itu? Itu. Aku ingat ada urusan. Aku pergi dulu. masih mau berpura-pura sama aku, menipuku untuk menikahimu? Dengar penjelasan saya. Apa yang perlu dijelaskan? Kamu berusaha menikah ke keluarga Gu cuma untuk mengincar harta keluarga Gu, berharap aku cepat mati. Mewarisi kekayaan keluarga Gu. Sayangnya aku sadar. Aku salah soal pernikahan pengganti, tapi aku juga korban. Mereka mengancamku dengan ibuku, aku tidak punya pilih. Masih mau berpura-pura. Sejak kamu setuju menikah dengan orang yang koma. Motivasi sudah tidak murni. Awalnya tidak tahu akan menikah dengan orang vegetatif. Berharap aku cepat mati. Agar bisa mewarisi harta keluarga Gu, bukan itu yang kau katakan sendiri? Aku, Tak bisa berkata, perempuan seperti kamu sudah banyak yang aku jumpai. Tampak polos di permukaan, tapi sebenarnya penuh perhitungan. di hatimu aku sudah divonis bersalah. Kalau apapun yang dikatakan salah, mari bercerai saja. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Apa yang sedang terjadi? Semuanya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba cerai? Kamu sendiri yang bilang atau aku yang bongkar? Lu Zi, Lu, Maaf Nyonya. Bu, kita semua ditipu. Keluarga Lin asal mengirimkan pengganti untuk menikah, menipu kita. Nyonya, salahku masalah pengganti menikah. Aku akan segera bercerai. Kartu, perhiasan, dan tas akan aku kembalikan besok. Maaf telah merepotkan. Terima kasih atas perhatianmu selama ini.
Jangan bercerai. Anak perempuan keluarga Lin? Ibu sama sekali tidak peduli. Tapi selama ini cara kamu merawat Yan Sheng, ibu sudah melihatnya. Sebagai menantu, ibu sudah menetapkan kamu. Dia hanya pengganti yang palsu. Ganti pengantin, bagaimana? Dia mau menikah dengan pria yang sudah jadi koma selama 2 tahun. Kamu tidak bisa jadi pria tak bertanggung jawab ini. Kalau berani serai jangan panggil aku ibu, dan jangan harap dapat harta keluargaku. Zi, abaikan dia. Dia manja sejak kecil, untuk pertama kali kena gunakan, jadi masih kesal. Ganti pengantin salahku. Aku bisa cerai tanpa harta. Keluarga Lin tidak mau menikahkan putri kandung mereka, jadi kamu dijadikan pengganti. Kamu juga korban. Ibu pasti tak biarkan kamu diperlakukan tidak. Bu, aku. Ibu mengerti kamu. Ini semua salah keluarga Lin. Karena sudah menikah, kamu adalah menantuku. Ayo, jalani hidup baik dengan Yan Sheng. Ini kartu emas restoran Lan Yizhai. Kabarnya ada koki dari Prancis di sana. Dia membuat masakan Prancis otentik, ajak Zi coba. Emma. Lu Ziyi menikahi keluarga Gu ada maksud lain. Saya telepon undang pengacara datang. Engine serai juga bol. Kamu berangkat dengan tangan kosong, semua saham saya akan saya berikan ke Zi. Masih ingin cerai? Anda sudah berkata demikian, apalagi yang bisa saya katakan? Bukannya kita mau makan? Kenapa masih berlama-lama? Aku nggak mau pergi. Aku cuma mau jalan-jalan sama ibu. Itu. Soal perceraian itu, aku akan cari cara supaya ibumu setuju. Kamu nggak usah khawatir. Mau berkelahi lagi? Nggak kok. Bisa lepasin aku? Sakit banget. Tuan Gu, urusan perceraian. Cerai sekarang, khawatir ibuku tidak bisa menerimanya. Jantung ibuku tidak sehat, mengerti? Baik. Wajah dingin seperti peti mati, kamu lebih menyenangkan saat koma. Kamu pergi menjawab telepon. Kamu kan orang terkaya, penguasa keluarga Gu, bisnis lagi sibuk. Anda sibuk, tidak pedulikan saya. Tunggu saya. Semangkuk sup borske saja 8.008. Ini terlalu mahal. Luzi. Bukankah kau menemani suamimu yang koma? Kenapa datang ke restoran mewah ini? Mau ngapain di Lan Yizhai? Lin Mowei. MOW. Nona ini kelihatannya asingnya. Dari keluarga mana? Junge kamu bercanda. Cuma anak liar dari pembantu rumah tangga saya. Ibunya pun bisu, tidak bisa bicara. Oh, yang menggantikanmu menikah dengan orang koma itu. Pembantu. Ya, itu dia. Kalau bukan karena saya, seumur hidupnya dia cuma bisa jadi pembantu. Sayang sekali wajah secantik itu. Harus melayani orang lumpuh. Aduh. Tata krama itu hal baik, ingat bahwa saat keluar. Lahir dari pembantu. Berani bicara tentang tata krama kamu pantas, benar-benar pikir setelah beberapa hari jadi nyonya Gu. Tanpa aku, bisa nikah masuk keluarga Gu? Kamu sama saja dengan ibumu. Seumur hidup cuma jadi orang yang disuruh-suruh. Jangan terlalu berlebihan. Kamu. Kamu tuh siapa Junji? Gak tahu, gak tertarik juga. Nona Lin. Aku sarankan kamu berhenti. Kan ku perkenalkan. Ini dia Junge. Putra sulung keluarga Su. Keluarga Su pemimpin perusahaan industri chip semikonduktor global. Juga ketua perkumpulan bisnis Kota Utara. Suamiku orang terkaya di Kota Utara.
Putri pembantu seharusnya sadar posisinya. Jangan kira bisa jadi Phoenix dengan naik ke atas ranting. Berani-beraninya memutus telepon. Sekarang jadi keras kepala. Lin Mowei, saya sarankan lebih baik cepat pergi saja. Kamu cuma seorang pelayan. Pikir menikah ke keluarga Gu bisa membuat kamu hebat ya? Berani datang ke restoran mewah Lan Yizhai. Satu hidangan di sini bisa setara setengah tahun gajimu. Tuan muda Gu sudah 2 tahun. Sekarang hanya bertahan berkat ibunya. Kalau begini terus, keluarga Gu bisa pindah tangan, mungkin. Bagaimana kalau sekarang juga? Pertimbangkan cari pria lain. Kusaranin hati-hati bicara. Kamu cuma seorang pelayan. Meski menikah ke keluarga Gu, kamu seumur hidup cuma menyajikan teh dan mengurus orang vegetatif. Dengar-dengar suamimu yang malang sekarang hidup hanya dengan infus. Makanya cari seseorang buat acara pernikahannya. Tenang saja, suamiku hidup sehat. Tuan muda Gu kecelakaan mobil 2. Dokter di rumah sakit bilang kemungkinan dia bangun kecil sekali, termasuk ahli terbaik di negeri ini. Tak bisa berbuat apa-apa. Cupiker. Hanya bisa perpanjang umur tahun ini. Kuharap pakaian yang kamu pakai ini dari koleksi Milan Fashion Week. Sepertinya keluarga Gu cukup puas denganmu. Bagaimana dengan proyek perhiasan antara Gu dan keluarga Lin? Ayahku sudah mendesak. Nona Lin, pahami, aku pengantin pengganti. Bukan untuk membantu di bisnis. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Kamu dan ibumu itu, semua sama sekali tak tahu malu. Bukan karena keluarga Lin mengadopsi. Ibu sudah lama mati kelaparan di luar. Ngomong sama orang-orang macam kalian buang-buang waktu hidupku. Jangan salahkan aku kalau nggak ngingetin. Cepat pergi dari sini biar nggaknya. Giliranmu usir kami pergi. Pelayan, bukankah ini restoran mewah? Ini restoran, bagaimana bisa izinkan seorang pembantu rendah makan di sini? Cepat usir dia. Pelanggan adalah raja. Alasan apa kau usir? Kira setelah menikah masuk keluarga Gu aku nggak berani padamu. Berhenti. Berhenti. Siapa kau? Aku pembantu yang bertanggung jawab. Ini bukan urusanmu. Lin Mowei. Benar. Aku Lin Mowei, putri tertua dari keluarga Lin. Dan Lu Zhiyi. Siapa pria ini? Bukan orang yang mengambil uang dari keluarga Gu, kan? Lin Mowei lupa minum pilnya? Belum pernah bertemu Pangeran Kota Utara. Nona Lin, kau belum melihatnya? Pikir saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia seorang anak laki-laki cantik. Mengapa aku bertemu dengannya? Lu Zhi, aku tidak menyadari kau begitu mewah. Di rumah ada suami terbaring vegetatif. Kamu mencari pria simpanan di luar. Tindakanmu dulu bisa dihukum berat. Suami yang terbaring di ranjang. Kenapa? Apa kukatakan salah? Cepat pergi, jangan mengganggu. Aku menunggu Tuan Jun mengenalkan aku ke investor besar, Tuan Wen. Di Lan Yizhai, kamu yang pertama yang mencoba mengusirku. Ku beri waktu 3 detik. Tinggalkan Lan Yizhai. Berani mengusirku? Kamu itu siapa berani bicara begitu padaku? Nona Lin, kamu benar-benar belum pernah bertemu dengan Tuan Gu? Kenapa aku bertemu dengannya? Setengah hidup itu seperti sayur mayur. Pasti sangat jelek. Tapi kamu, Lu Zhi, baru seminggu menikah. Belum pernah lihat dia kan? Apa kalian tidur di kamar terpisah? Tapi wajar saja. Bagaimanapun, dia sudah terbaring 2 tahun, ototnya pasti menyusut dan jadi jelek sekali membuat orang muak melihatnya. Nona Lin, suami saya tidak jelek kok. Saya sarankan cepat pergi. Si, pikir bisa naik status, berani bicara begitu padaku, kamu pikir siapa? Bahkan menyuruh aku pergi. Kamu sama seperti ibumu. Jiwamu rendah. Dalam darahmu, setiap bagian penuh dengan aura rendahan, paham? Yang rendah adalah kalian yang memandang rendah orang lain. Saya memang tidak seperti kalian yang gunakan kondisi istimewa untuk menginjak orang lain. Malunya merasa bangga. Tidak punya uang tapi sombong. Kamu miskin karena generasimu bodoh dan malas. Kamu terlahir miskin. Kamu dan ibu bisumu itu memang dasarannya miskin. Jadi walaupun menikah dengan keluarga Gu, tidak akan berubah. Dia begitu menyedihkan di keluarga Lin. Kalian berdua cepat pergi. Nanti Tuan Wen datang, kalian berdua satu tampak miskin. Satu lagi menjual rupa. Jika membuat Tuan Wen marah, saya tidak bisa melindungi kalian. Nona Lin, mulutmu itu lebih bau dari air toilet di rumahku.
Berani kamu bicara begitu pada kamu cari masalah. Minta maaf. Lihat dia, berani memukulku di depanmu. Kamu tidak bantu aku. Tidak dengar? Minta maaf, lepasin aku. Tahu siapa aku? Tidak lepas. Aku akan membuatmu menghilang dari kota utara. Kamu dari keluarga Su. Benar. Kenapa? Baru tahu takut? Kuberikan waktu 3 detik untuk minta maaf. Mungkin bisa memaafkanmu. Jika tidak, akan kubuat kamu tak bisa bergerak di kota utara. Cuma keluarga Su yang bisa membuatku kesulitan di kota utara. Wah, tampan juga berani ya. Cukup sombong, ya? Ayahku ketua asosiasi bisnis kota utara. Kamu percaya, aku bisa menelepon sekali dan kamu hilang. Apa mereka badut keluar dari sirkus? Mereka semua memang jago. Tuan muda kota utara bilang mau memblokir dia. Merasa hidup terlalu panjang? Aku bilang sekali lagi, minta maaf kepada orangku. Kamu adalah orangnya? Luzhi, kamu baru menikah masuk keluargaku sebentar. Sudah berselingkuh di belakang suami vegetatifmu. Kamu tidak takut aku laporkan ke keluargaku, biar kamu baru jadi nyonya keluarga kak. Diusir keluar rumah begitu saja? Aku suruh kamu lepas, apa kamu tuli? Berani sekali kamu memukulku. Kamu tidak mau hidup lagi ya? Percaya aku buat kamu mampus tahun depan. Si Sujun ini sudah gila ya? Baca banyak novel bos sombong, isi kepala dialog yang memalukan. Kamu. Keluarga Su di kota utara sekarang jadi sok ya? Kenapa sekarang takut? Kau minta maaf padaku sekarang. Aku masih bisa membebaskanmu. Aku khawatir kau tak mampu meminta maaf. Jika terjadi sesuatu padanya, kau tak bisa menanggung konsekuensinya. Anda tidak bisa menanggung konsekuensinya. Jika kau baik-baik saja. Kau begitu sombong. Percaya, satu kata akan membuatmu menghilang segera. Aku akan memberikan kata-kata yang sama. Kalian. Kamu baik-baik saja, biar aku bersihkan sedikit. Aku saranin kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf sampai aku puas. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menahan amarahku. Orang ini kayaknya lagi kena sindrom dewasa awal. Kalian sedang apa? Tuan Wen Silicon, Anda datang. Ternyata benar-benar Anda, Tuan Gu. Ani Tuan Wen. Ini teman Anda? Tuan Wen. Di sebelahmu ada Tuan Muda Su yang bilang mau mengusirku dari kota utara. Menurutmu, harus bagaimana? Mengusir Anda dari kota utara? Jangan bercanda, keluarga Su bisa jadi ketua asosiasi bisnis kota utara karena saya yang bantu dari belakang. Posisi keluarga Su masih belum stabil. Berani sekali sudah berlagak sombong. Tuan Tua Wen, apakah Anda salah? Anak ini kuma bansi pelajaran. Hanya sedikit pelajaran kesel. Tuan Tua Wen, Anda salah paham. Dia diam. Kau tahu siapa orang ini di depanmu? Bukannya kuma bansi pelajaran? Tuan Tua Wen, kenapa Anda? Bansi pelajaran, kamu memang tak punya mata. Bahkan pangeran dari utara kota pun tidak mengenalnya. Jika ayahmu datang, dia harus dengan hormat memanggilnya Gubernur Gu. Kamu berani sekali mengusirnya dari utara kota. Apakah kamu sudah gila? Siapa pangeran utara kota? Dia adalah orang yang terkenal itu. Yang kejam dan dingin.
Tidak peduli terhadap orang lain, yaitu Gubernur Gu. Tidak mungkin, Gu Yansheng. Tidak mungkin. Gubernur Gu seharusnya terbaring vegetatif, bukan orang tampan ini. Ini apa yang terjadi? Kau mau ngapain? Tuan Wen. Saya dan istri sudah datang ke Lanyizhai untuk mencicipi masakan, sampai membuka anggur merah. Dua orang ini merusak suasana istri saya. Dengar-dengar Anda juga berbisnis dengan mereka. Anda pasti tahu harus gimana, kan? Tenang saja, Tuan Gu, orang tua ini paham. Tuan Wen, saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu kalau dia adalah Tuan Gu. Jika aku tahu dia adalah Tuan Gu, aku tidak akan berani menyinggung perasaannya. TN Gu, kau terlalu murah hati. Lepaskan aku. Tuan Wen. Saya tidak berpikir itu benar untuk keluarga Su untuk menjadi Presiden Kamar Dagang Kota Utara. TN Gu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. TN Gu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tuan Gu. Pak Tua Wen, saya tahu saya salah. Mengakui kesalahan berguna, kamu seharusnya memperbaiki sikap sombong lebih awal. Tuan Gu sudah menyatakan sikapnya, jadi apapun terjadi, saya tidak akan mendukungmu. Sampaikan ke ayahmu, mundur dari posisi ketua dengan bertanggung jawab. Keluarga Wen dan keluarga Su tidak akan ada hubungan lagi. Apa? Pak Tua Wen, Anda terlalu tega. Keluarga Su dan Wen adalah sahabat dalam bisnis, mitra kerja, jika memutuskan kerjasama. Pesanan 1 miliar dari keluarga Su akan, bagaimana ini, kamu membuat keluarga Su kami menghadapi kebinasaan. Kalau bukan karena kamu bikin masalah di luar, mana mungkin sampai hari ini. Hanya bisa dibilang keluarga Su Mu mencari masalah sendiri. Dan kamu, dari keluarga mana? Saya. Tuan Wen. Aku tahu kenapa aku menyinggung Tuan Gu. Semua gara-gara wanita ini. Dia. Yang memprovokasi. Tuan Gu. Beri aku kesempatan. Bisnis keluarga Su selama jangan hancurkan tanganku. Kalau mau menyalahkan, salahkan Lin Mowei, karena dia. Jun, tadi kamu tidak bilang begitu. Keluarga Lin. Baik mulai sekarang. Wen dan Lin. Tidak akan ada lagi transaksi keuangan. Nona Lin. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Wen, Anda tidak bisa seperti ini. Tuan Gu, dengarkan saya. Saya beritahu rahasia. Sayalah istrimu, Lin Mowei. Wanita ini penipu. Bilang semuanya benar. Ayah. Aku masih suka kalian berdua, tadi itu terlihat sangat angkuh. Tuan Gu, dengarkan penjelasanku. Saat menikah, aku mengenakan gaun pengantin. Wanita ini sengaja menidurkanku dan menggunakan namaku. Menikah denganmu, Tuan Gu, yang aku katakan itu benar. Ya, apa yang dia katakan itu benar. Barusan aku masih seperti orang koma. Bagaimana, aku sudah bangun. Langsung ingin menikah denganku? Aku. Tuan Gu. Maafkan. Kamu harus minta maaf pada Nyonya Gu. Maaf. Nyonya. Kamu puas dengan permintaan maaf mereka? Tidak ingin menganggap serius. Biarkan mereka pergi. Tuan Wen. Nyonya tidak ingin melihat mereka. Usir mereka keluar. Baiklah tuanku, seseorang. Usir mereka berdua keluar. Tuan Gu, aku mohon padamu. Kumohon padamu Tuan Gu. Keluarga Wen berencana membuka hotel pemandian air panas di pinggiran kota. Jika keluarga Gu bisa berinvestasi, saya bersedia melepas 60% saham. Apakah Anda punya waktu? Ayo kita bicara. Tentang proyek. Nanti, sekretaris Wang berhubungan dengan kalian. Iya, baiklah. Semoga Anda dan Chonya menikmati hidangannya. Saya permisi dulu. Tadi. Terima kasih ya.
Ibumu pelayan di keluarga Lin. Lalu kamu? Ibuku pelayan keluarga. Ayahku supir keluarga. 10 tahun lalu, ayahku meninggal saat menyelamatkan seorang nenek. Kemudian, keluarga Lin mulai membantu ibu. Saat ada waktu, aku sesekali kembali untuk menjenguk ibuku. Jadi kamu menikah denganku. Juga karena dipaksa mereka. Itu. Terima kasih tadi. Kamu istriku. Tak perlu rendah hati pada siapapun lagi. Kamu sudah tidak marah. Kenapa aku harus marah? Menggantikan Lin Mowei menikah di keluarga Gu memang salahku. Aku mengerti jika kamu kecewa padaku, tapi aku tidak pernah berniat menipu pernikahan. Aku tidak marah. Ah, Kamu juga korban. dia tidak menyalahkan saya atas pernikahan pengganti ini. Zhi. Selama kamu tidak menipu saya di masa depan, rumah ini tidak akan berantakan. Apa maksudnya Gu Yansheng sebenarnya? Bukankah kamu ingin menceraikan? Kamu baru menikah dengan keluarga Gu, aku sudah sadar. Sepertinya pernikahan ini sedikit berhasil, kamu berperan penting. Bukankah kamu selalu bilang kamu terbangun karena tekad kuatmu untuk hidup? Hanya bercanda. Ayo pergi. Jangan biarkan ganggu. Aku ajak kamu ke mall. Kamu yang bikin kekacauan. Keluarga Su diblokir keluarga Gu. Dasar perempuan Sujun, kamu gila berani pukul aku. Pukul kamu masih baik hati. Anggota tertua keluarga Gu. Dia penguasa seluruh kota utara. Sekarang bukan hanya posisi ketua ayahku yang dicabut, seluruh keluarga Su kita benar-benar hancur di dunia keuangan. Apa hubungannya denganku? Salahkan Lu Zhi, dia tidak memberi informasi identitas Gu Shao, membuat kita malu. Tidak punya nyali mengejar, malah datang mencari saya. Penchkat yang berani terhadap Li. Kamu. Kamu apa? Menurutku otakmu bermasalah. Jika ada waktu, pergilah minum obat. Lin Mowei, keluarga Lin kalian hanyalah orang kaya baru. Siapa yang memberimu keberanian? Oh, kamu masih menganggap dirimu sebagai putra tertua keluarga Su dan anak ketua asosiasi bisnis Beicheng? Begitu kabar kamu menyinggung Gu Shao menyebar, saham keluarga Su mungkin akan anjlok. Besok, keluarga Su mungkin akan dihapus dari daftar keluarga besar asosiasi bisnis Beicheng, kan? Kalau bukan karena kamu menghasut, aku akan mendapat masalah dengan pangeran, dia itu bangsawan tertinggi. Tuan Gu bangun setelah vegetatif 2 tahun. Sekarang marah, gak tahu kemana melampiaskan. Dan kamu sekarang gak punya hak buat memukulku. Kamu. Hey. Ayah, durhaka. Baru jadi ketua perkumpulan dagang. Berani ganggu keluarga Gu. Seluruh lingkaran perbankan berusaha menjatuhkan keluarga Su, paman-paman di rumah ingin segera pulang dan minta maaf. Apa? Benar-benar diboikot? Ayah dengarkan aku. Gu Yansheng. Karena kamu tidak memberiku jalan keluar, maka bersiaplah menghadapi kematian. Hati-hati. Zhi. Siapa yang mengirimmu? Presiden, ada apa? Cari tahu siapa yang mengirimnya. Ya, Presiden. Oh iya, ini bukti yang dikumpulkan saat kecelakaan mobil Anda dulu. Dalang dibalik semua ini adalah paman kedua Anda. Serahkan bukti ini pada pengacara. Masalah, Akan saya tangani sendiri. baik, Presiden.
Saya datang. Baiklah, Tuan Muda. Itu, biar aku sendiri saja. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Bisa ngomong nggak? Demi kamu, aku hampir kehilangan nyawa. Kamu nggak berterima kasih. Kamu bilang aku bodoh, emangnya kamu nggak punya hak? Kamu mau apa? Apa aku mau? Bisa kamu kasih? Ya. Selama aku bisa. Kamu mau bintang di langit, aku juga coba. Nanti aja aku kasih tahu. Tahu. Kau terluka parah enggak? Katanya mau makan. Kok bisa kena musibah? Cuma luka sedikit. Aduh. Hati ibu hampir loncat. Ibu cuma punya menantu kesayangan sepertimu. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana baiknya? Aduh, sudah umur 30-an, istri aja nggak bisa lindungi. Ibu besarkan kamu buat apa? Aduh, Bikin saya marah sekali. Sikap dinginmu ini. Zi akan dibawa anak orang lain cepat atau lambat. Bu, jangan salahkan Yansheng. Keputusan saya untuk pergi. Zi. Kamu telah menyelamatkan Yansheng, ibu berterima kasih. Istirahat dan sembuhkan lukamu. Ada lelang di Beicheng beberapa hari lagi. Ibu akan mengajak memilih perhiasan dan barang antik. Tidak perlu, Bu. Kalung rubi terakhir belum pernah saya pakai. Perhiasan itu tidak memakai pun terlihat menawan, apalagi ini adalah aset. Kita wanita tidak boleh kekurangan ini. Perhiasan itu menyehatkan. Nanti belikan istrimu beberapa set. Dengar? Dengar. Apapun dia inginkan, akan saya belikan. Oh ya, itu. Halo, Sekretaris Wang. Baik, saya mengerti. Saya keluar sebentar. Dasar anak berandal. Zi terluka demi melindungimu. Apa ada yang lebih penting daripada istrimu? Bu. Aku. Aku apa? Seperti patok kayu sepanjang hari. Zi menu came. Kamu tetap lajang seumur hidup. Kalau kamu berani membuat Zi menderita, Bu akan keluarkan kamu dari silsilah keluarga Gu. Nyonya, kalau Anda terus bicara, Tuan Muda mungkin sudah ingin menghilang. Bu, tidak apa-apa. Proyek Diansheng besar, mungkin butuh ratusan orang dan berbulan-bulan usaha. Tidak bisa ditunda. Yansheng, pergi dulu. Lukaku tidak parah, tidak perlu khawatir. Tunggu aku. Aku akan segera kembali setelah selesai. Anak nakal ini pergi, dia benar-benar pergi. Tidak tahu bicara yang lebih lembut. Jidengga, kamu sudah menikah dengan keluarga ini, jadi kamu memimpin. Bocah kecil ini harus kamu atur, jangan dimanja. Suami baik tercipta dari pembimbingan. Kamu paham kan? Menaklukkan. Ayah Yansheng dulu. Lebih pendiam daripada Yansheng. Tapi ya, melayani aku sepenuh hati. Nanti, Mama ajarin caranya menaklukkan suami. Hampir lupa, Mama dapatkan Birkin warna baru untukmu. Merah muda sakura dengan kancing emas. MA. Tidak perlu. Lemari di rumah hampir penuh. Aduh. Anak bodoh, tas bisa mengobati banyak hal. Belum pernah dengar? Tas ini. Nyonya lain mau beli? Tanpa 5 juta nggak akan dapat. Coba lihat, suka nggak? Cantik, kan? Gimana menurutmu? Tuan Gu, saya salah, saya benar-benar tahu salahnya. Tuan Gu, Salah di mana? Aku tidak seharusnya mencari pembunuhmu. Tuan Gu, aku tahu salahku. Kamu kan pemaaf. Anggap aku seperti angin saja. Biarkan aku pergi. Aku pasti akan berubah. Aku Menjadi orang baru. berubah jadi lebih baik. Kenapa kamu berpikir aku akan melepaskan orang yang ingin membunuhku? Kapan aku jadi orang yang begitu murah hati? Tuan Gu, Semua salahku. Hanya seorang ketua asosiasi dagang. Kamu sampai terdesak seperti itu. Menyewa orang untuk menyerangku. Tuan Gu, Dia yang menyuruhku, bukan urusan saya. Cuma orang kecil. kamu, Tuan Gu. saya.
Tuan Gu. Saya salah. Kasih saya kesempatan. Saya benar-benar sadar salah. Saya tak berani lagi. Sekretaris Wang. Antarkan mereka ke Pulau Papua, rasakan budaya lokal. Pulau Papua. Baik, Presiden. Di sana ada suku asli yang paling asli dan lengkap. Bersenang-senanglah di sana. Apa sih? Tidak, Tuan Gu. Kumahan lepaskan aku. Tuan Gu. Kencangkan jadwal. Mas, bisa tukar WeChat nggak? Mas, Tidak punya WeChat. Cakep, siapa sih yang nggak pakai WeChat? Lihat kamu pas masuk lift tadi. Kamu ada pacar gak? Menurutmu aku gimana? Aku tertarik sama tipe kayak kamu nih. Cakep, tambahin WeChat yuk, buat temenan. Maaf. Aku sudah menikah. Gak mungkin, pria seganteng ini kok bisa nikah muda. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama nih, kasih muka dong. Tambah WeChat ya. Saya sudah menikah. Ini istri saya. Seorang suami yang baik. Harus memberi istri rasa aman. Perempuan cantik tadi sedang mengobrol denganmu, ya? Tak disangka, kau cukup populer, ya? Sekarang kamu adalah Nyonya Gu. Lain kali terjadi hal ini. Kamu harus segera bangkit. Untuk mengurus gadis-gadis itu adalah kewajiban Nyonya Gu. Bukankah begitu? Kamu putra mahkota keluarga kaya di Beicheng. Gadis-gadis yang datang setiap hari banyak sekali. Bagaimana saya bisa membantu? Tetap harus bergantung pada kesadaranmu. Ternyata Nyonya ingin aku sadar sendiri. Baiklah, aku akan menuruti. Semoga Nyonya juga bisa mematuhi. Si. Ada apa yang bikin senang? Ibu, rajutan motif burung Phoenix dilirik museum di kota utara. Mereka tawar harga beli, harganya sampai 6. Wah, 6 digit ya. Menantu saya ini memang hebat. Layak saja jadi penerus Sulaman Suzhou. Iya. Museum yang kamu sebut di kota utara kan? Iya. Ibu, mau angkat telepon dulu. Ya, Pak. Beritahu insyongan tuk membuat kenken makan malam dengan curator. Katakan padanya untuk membeli semua bordir untukku agar Zi bahagia setiap hari. Wanita muda akan bahagia setiap hari, dan mungkin suatu hari nanti dia akan memberikan kuku kepada wanita. Hahaha. Cucu akan diberkati, selama Zi bahagia, tidak masalah punya anak atau tidak. Ibu Zi, Yinsheng, mengatakan dia tidak kembali ke keluarga Lin, jadi biarkan dia tinggal bersama kami akan menjadi keluarga besar, itu akan bagus. Lin Mowei, apa inginkan? Zi, kenapa formal? Apa punya waktu untuk bertemu? Kirimkan aku alamatnya. Zi, nanti jemput ibumu tinggal sini. Banyak orang juga enak, bisa saling bantu. Bagus sih, tapi ibuku suka tenang. Aduh. Kalau begitu jangan dipaksa. Nanti ya, saya datang menengok ibu mertua. Terima kasih, Bu. Baik sekali. Terima kasih APA. Ibu berterima kasih. Setelah kamu masuk rumah, Yansheng langsung bangun. Kamu pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Bu, aku keperluan keluar. Oke. Sudah datang, Dedekla. Apa cari saya? Sepertinya, kamu jadi nyonya keluarga Gu cukup baik ya. Kalau bukan karena saya, kamu sekarang masih sibuk melayani orang. Tidak ada kesempatan berhubungan dengan keluarga Gu yang top di Beicheng. Nona Lin, jangan berbelit-belit lagi, langsung saja bicara. Sangat sederhana, aku ingin posisi nyonya Gu.
Awalnya kamu memaksa aku menggantikan menikah, sekarang Gu Yansheng sadar. Menyuruhku menyerahkan posisi Lin Moei. Apakah pernikahan menurutmu seperti bermain rumah-rumahan? Aku beri 5 juta, tinggalkan Gu Yansheng. Bukan sedang negosiasi, aku sedang memberitahu. Nona Lin. 5 juta. Tak bisa mengusir aku yang sekarang. 10 juta cukup? Kamu putri pembantu rumah. Seumur hidup tidak akan dapat uang sebanyak. Jangan anggap baik hati sebagai kelemahan. Beri aku 10 triliun. Mungkin. Aku bisa pertimbangkan menyerah. 10 triliun. Sih. Kamu meminta terlalu banyak ya. Nyonya Gu dapat aset lebih berharga dari 10 triliun. Nona Lin. Pernikahanku bukan barang dagangan, meski diberi banyak uang, aku tidak akan jadi boneka keluarga Lin lagi. Posisi sebagai Nyonya Gu sebenarnya adalah milikku. Kamu hanya merebutnya. Presiden, kenapa Nyonya Muda ada di sini? Sepertinya putri tertua keluarga Lin. Milikmu. Ya. Awalnya memang milikmu, sayangnya. Menganggap remeh Gu Yansheng karena vegetatif, lalu mendorongnya pergi. Memanfaatkan kebaikan untuk memeras dan memaksaku menikah. Nona Lin, ada urusan, pergi dulu. Semoga kamu ke depannya tidak menggangguku lagi. Kamu tidak bisa pergi. Sebutkan angkanya. Keluarga Lin akan memenuhinya. Impianmu untuk mewariskan bordir Suzhuo? Menjadi seniman bordir Suzhuo. Aku bisa gunakan koneksiku untuk membantu menemukan master bordir peraih penghargaan emas. Bisa terima belajar lebih dalam untuk mewujudkan impian bordirmu. Nona Lin, belajar lebih dalam tidak penting bagiku. Jika kamu datang untuk membujukku meninggalkan Gu Yansheng, lebih baik menyerah saja. Sih. Tanpa aku, kamu tidak bisa menjadi istri keluarga kaya ini. Kamu hanya tiruan. Kenapa berani merebut milikku? Gu Yansheng menyukaiku. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama, menyukaiku sampai sekarang dia tidak bisa hidup tanpaku. Puas tidak? Dasar perempuan jalang. Ini, Lin Moe terlalu berani-berani memukul ibu. Presiden. Nona Lin, kini istriku, bukan gadis kecil yang bisa kamu sakiti. Kamu cuma anak pembantu. Berani ancam aku. Aku masih ingat ibumu berlutut sambil pel lantai. Kamu sama seperti ibumu. Hanya orang rendahan, seumur hidup jadi pelayan. Kamu sih. Mulutmu kotor, ku bersihkan. Aku tidak Pembantu dianggap rendah. Sebaliknya, orang seperti kamu yang bicara tentang status sosial, bikin miris. sih. Kamu pikir Gu Yansheng suka kamu? Awalnya tertarik, tapi cuma sebentar. Lalu kenapa? Setidaknya Dia suka aku dan mengakui statusku sebagai Nyonya Gu. Nona Lin, karena keluarga Lin bantu aku sebelumnya, aku cukup sabar sama kamu. Kuharap kesabaranku tidak dianggap kesempatan untuk berbuat tak tahu malu. Aku sarankan kamu, sebelum marah, cepat pergi. Kamu mengancam aku. Ancaman sih nggak bisa dibilang. Tapi gelar Nyonya Gu berguna banget. Kalau kamu bikin aku marah, itu nggak baik. Luzhi, kamu beneran mikir jadi wanita kaya raya? Apa perlu aku ingatkan dulu kamu gimana rendah diri di depanku? Aku sudah bilang, Jangan keterlaluan. Luzhi tidak akan dipermainkan. Berani sekali memukulku. Tuanku, kenapa Anda di sini? Sekretaris Wang, beritahu mitra bisnis Bei Cheng untuk menghentikan kerja sama keluarga Lin. Baik, Direktur. Tidak bisa, keluarga Lin akan menghadapi denda. Keluarga Lin akan bangkrut. Tuanku, saya salah. Tidak akan melakukan. Lin Mowei. Sudah memperingatkanmu, tapi tidak pernah belajar dan semakin parah. Benar-benar berpikir, aku dan istriku sama. Punya watak baik. Dengar ku jelaskan. Aku lakukan ini karena aku suka padamu. Aku yang setengah lumpuh tidak layak untuk disukai oleh Nona Lin. Pergi, jangan biarkan melihatmu. Tunggu. Tuanku. Mengapa kau lebih memilih membawa tiruan pulang daripada menikahi aku lagi? Tiruan. Orang yang tidak saya inginkan adalah palsu. Sifat seperti kamu, meski menikah. Aku tetap punya cara buat usir kamu. Ibunya pembantu, kamu bilang suka, padahal dia gak pantas. Kamu pantas. Bicara soal kesesuaian, kalau bukan karena nenek diselamatkan oleh keluarga Lin. Keluarga Lin cocok jadi bagian dari keluarga Gu?
Tapi Ibu Lu Zhi kan cuma pembantu. Dia pasti menikah kamu karena cari. Kamu gak cari uang keluarga Gu? Sudah cukup, aku tahu betul bagaimana sifat Zhi. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Sejak kecil sampai dia pertama berdiri melindungiku. Kalau aku lihat kamu lagi, aku tidak akan memaafkan. Nona Lin, kamu tinggal di kota utara bertahun-tahun, seharusnya tahu kehebatan Tuan Gu. Sekretaris Wang, tolong bantu memohon kepada Tuan Gu di keluargamu. Aku sangat. Nona Lin, jika berbuat salah harus menerima hukuman. Lu Zhi, perempuan jalang. Kenapa kamu bisa duduk di posisi Nyonya Gu? Nikmati semua yang seharusnya milikku. Tunggu saja. Terima kasih tadi. Sakit tidak? Tidak sakit, juga memukulnya tadi. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama, suka kamu tanpa henti. Suka sampai tak bisa dipisahkan sedetik pun. Kamu mendengarkan percakapan orang lain. Mendengarkan dengan cara yang sah. Kata-kata sengaja untuk membuat Lin Moei marah, bohong, jangan dianggap serius. Tidak bisa, aku sungguh-sungguh. Kenapa kamu begini? Aku bilang begitu untuk membuat Lin Moei kesal. Aku bercanda. Ini terlalu tidak tahu malu, meskipun untuk membuat Lin Moei kesal, tidak boleh bicara. Kamu mau bawa aku kemana? Ibu di rumah sedang masak sup. Ya, iya, aku pulang besok melihat ibuku. Oke. Kalau mau pergi, pergi saja. Wadutuan. Bagaimana ini? Sekarang keluarga Lin selesai. Sudah kubilang Lu Zhi membawa masalah. Lihatlah, sekarang semuanya berantakan. Proyek hilang, belum lagi rantai keuangan putus. Lu Zhi, perempuan sialan. Dia memang licik. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Cepat pikirkan cara. Haruskah kita hanya melihat keluarga Lin bangkrut? Perintah blokir dari Tuan Gu. Siapa mau bekerja sama di kota, meskipun punya kemampuan besar, tetap tidak bisa merubah keadaan. Semua gara-gara si jalang ini. Kasihan, keluarga Lin bagaimana bisa mengasuh pengkhianat begini? Kali ini, benar-benar kena batunya. Apakah harus aku sendiri yang meminta Zhi untuk melepaskan keluarga Lin? Ayah, kenapa takut? Saya urus ini. Serahkan padamu. Kamu ada cara apa? Iya Vivi, jangan ngotot. Ayahmu gak ada cara, mungkin kamu ada. Keluarga Gu punya kekuasaan, Gu Xiao kejam, gak ngasih jalan. Bukankah Lu Zhi selalu paling peduli sama ibu bisunya itu? Maksudmu? Benar. Kalau dia minta Gu Xiao lawan keluarga Lin kita, akan kubuat dia merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Lihat apa yang ku beli buatmu. Bu. Bu. Bibi Zhang, melihat ibu saya, Zhi keluar beli sayuran. Aneh juga, ini sudah sore dan belum kelihatan. Baik, terima kasih. Direktur, pendapatan grup bulan ini melebihi 90 miliar. Direktur, untuk hiburan perusahaan bulan ini. Pendapatan melebihi 30 miliar. Presiden, pendapatan proyek wisata melebihi 50 miliar. Tidak baik. Presiden, masalah. Masalah apa? Presiden, ibu dari Nyonya Lu hilang. Apa? Cari di seluruh kota. Sekretaris Wang, tidak peduli caranya, hari ini harus melihat orangnya. Baik. Halo, Yan, Di mana? Saya segera sampai. ibuku hilang. Gimana? Tunggu aku ya. Halo, Lu Zhi, kamu pasti lagi panik kan? Lin Moei. Apakah ibuku dibawa? Dia di mana? Sebenarnya di mana? Ibumu aku bawa pergi. Aku nggak rela keluarga Lin hampir bangkrut gara-gara kamu, tapi kamu dan ibumu hidup mewah. Ini adil enggak? Lin Moei, kamu mau apa? Aku mau posisi sebagai buku. Lin Moei,
Gu Yansheng tak suka padamu. Aku memberi posisi istri Gu padamu, kamu pikir Gu Yansheng akan setuju? Karena kamu, jika kamu tidak ada, lebih baik. Lin Mowei, di mana ibu? Ibumu ada di pabrik kimia di pinggiran kota utara. Datang sendiri, kalau Gu Yansheng tahu, kamu akan menemui ibumu. Kamu. Lin Mowei. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kau orang tua yang keras kepala, jangan acungkan cakar itu di sini. Hari ini kau dan putrimu harus mati. Jangan ribut. Lin Mowei berhenti. Lin Mowei berhenti. Zhi cepat pergi, jangan pedulikan. Ibu, aku bawa pulang. Tuan. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Lin Mowei, kamu kira selain aku, Gu Yansheng menikahimu? Mimpi saja. Itu bukan urusanmu, urus dirimu sendiri saja. Apa yang mau kamu lakukan? Belum cukup jelas? Selama kamu masih hidup. Gu Yansheng tidak bisa menikahku, mengerti? Sekarang ini adalah masyarakat yang jangan bertindak sembarangan. Hukum. Di sini, akulah hukumnya. Kamu hidup, Gu Yansheng berhargakanmu. Tunggu sampai kamu mati. Tahi lalat merah berubah jadi darnayamak. Gu Yansheng cepat atau lambat jadi milikku. Kamu gila. Kamu yang memaksaku. Setelah kalian mati, aku akan menyebarkan berita. Kalian berdua tidak tahu malu. Datang ke sini cari pria liar. Ternyata pabrik kimia malang meledak. Kalian berdua meninggal secara tak terduga. Bagaimana dengan pernyataan itu? Kamu gila. Jangan macam-macam, Bu. Jangan ganggu. Sih. Aku memberimu kesempatan, kamu yang menolak. Lin Mowei. Asal lepaskan ibuku, aku akan setuju dengan semua syaratmu. Kau benar-benar pikir aku benci si bisu tua ini? Orang ingin kubunuh adalah kamu. Kamu mati, aku akan meledakkan pabrik kimia. Lu Zhi, ini kesempatan terakhir beritahumu. Apakah kamu mau cerai dan tinggalkan Bei Cheng? Atau memilih mati bersama ibumu di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Tahu dong. Harus memikirkan diri sendiri atau dihukum. Keluarga Lin didorong oleh sampai ke ujung jalan. Ibuku lebih beruban dalam semalam. Semua ini berkat kamu. Lu Zhi, aku sudah cukup berbaik hati padamu. Sampai saat ini, kamu tidak tahu kesalahanmu. Pikirku. Hanya sedikit manja, ada batasannya. Tidak disangka, kamu sebenarnya orang gila yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Bu. Nona Besar. Tolong lepaskan Zhi ap Panyang salah bayar saya tenggang. Hukum saya saja, bulu. Kalau saja putrimu secerdas kamu. Takkan sampai begini. Sayang sekali. Di kehidupan berikutnya, ingat pilih keluarga yang baik. Lin Mowei, jika aku kenapa-kenapa, pertama yang dicurigai Gu Yansheng adalah masih sempat ngomong logika. Pabrik kimia rusak ini, bahkan tak ada bayangan hantu. Biar ketahuan juga. Selalu ada orang yang lebih memilih uang daripada nyawa untuk memikul kesalahan saya. Siapa yang bisa mengutuk saya? Sih. Gak punya waktu buang-buang denganmu. Entah kau cerai, atau mati. Mau aku yang pilih? Tidak. Kenapa kamu ada di sini? Rencanamu gagal. Bikin kamu kecewa ya? Bukan begitu, tuanku. Jadi bagaimana? Ayo. Ingin dengar pembelaanmu. Baiklah, di kota utara, kamu adalah yang pertama yang tidak memandang saya, Gu Yansheng. Barusan mengancam ingin membunuh Zhi. Nampaknya, keluarga Lin tidak akan berhasil. Bukan begitu tuanku, dengarkan penjelasan. Saya berdiskusi dengan Zhi, minta dia bermurah hati, lepaskan. Membawa orang dengan paksa untuk mengancam, begitukah meminta bantuan? Sekretaris Wang. Kirim ke Afrika untuk menambang, tidak kembali 10 tahun.
Saya akan menghubungi Direktur Lee di pertambangan. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Guyan Shem, tahu tidak bisa melawanmu. Jika ingin aku mati, tidak akan membiarkan nyaman. Paling buruk kita mati bersama Gu Ziyi. Nona Lin, jangan berbuat nekat. Segalanya hancur karena wanita ini. Pembantu ini menggantikan semuanya. Kalau begitu kita jatuh ke neraka bersama. Mati saja, Lu Zi. Mati saja, Lu Zi. Lin Mowei. Jika aku mati di sini, bagaimana dengan Keluarga. Dulu aku memiliki keluarga bahagia, tapi semua ini hancur karena kamulah penyebabnya. Kamu sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Aku mau 100 miliar. Sekarang juga kirim uangnya lalu atas namaku. Belikan aku pulau pribadi, bisa. Bisa. Kamu lepaskan orang itu. Minta transfer uang segera. Tapi, 100 miliar bukan jumlah kecil. Setidaknya butuh setengah hari untuk masuk akunmu, tapi nanti aku bisa minta sekretarisku. Lihat catatan transfer. Kamu mau membebaskanku, mengembalikan 100 miliar padaku. Aku tidak percaya. Kamu memaksa pengacara gunakan tuduhan pemerasan agar aku kembalikan uang. Aku jamin. Jangan mendekat. Asalkan bebaskan Lu Zi. Semua permintaanmu bisa aku penuhi. Tianchi. Tahu kekuasaanmu besar, tidak bisa melawanmu. Kamu ingin menghancurkanku semudah membunuh semut. Tapi jangan lupa. Buzi ditenggek. Kalau pisaunya goyang sedikit, istrimu bisa hilang. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Jangan takut. Tiangu, maafkan. Tolong lepaskan. Kau hampir membuat Zi terbunuh. Kali ini, aku takkan melepaskannya. Wang, Lin Mowei bersalah atas pembunuhan yang disengaja. Aku akan memenjarakannya. Tidak ada hukuman penjara. Aku tak mau masuk penjara. Jika masuk penjara, hidupku akan... Tiangu, aku mohon padamu untuk melepaskanku. Aku mohon jangan penjara, tolong ampuni aku. Aku tahu salahku. Tidak mau dipenjara. Aku akan memenuhi permintaanmu. Sekarang bawa ke Afrika untuk menambang. Seumur hidup dilarang ke kota utara. Bawa pergi. Tuan Gu. Bu, mari kita pulang. Sekretaris Wang. Tolong aku Wang Mi. Jangan kirim aku ke Afrika untuk menambang. Aku bisa memberimu uang. Di brankasku ada ratusan ribu perhiasan. Kalau kamu lepaskan aku akan berikan uang itu padamu. Nona Lin, uang dari Gu setiap tahun 10 kali lipat. Sarankan kamu hemat tenaga, pergi ke Afrika menambang. Jangan. Yang itu. Terima kasih untuk tadi. Kalau bukan karena kamu, aku dan ibuku mungkin dibunuh oleh Lin Mowei. Bilang kan, beritahu aku dulu kalau ada apa-apa. Kamu pergi sendiri menemui Lin Mowei, itu berbahaya. Maaf, dengar ibuku ada masalah dan panik, lupa apa yang kamu katakan. Minta maaf buat apa? Semuanya salahku, aku gak melindungi. Lain kali gak akan lagi, tapi ingat. Kalau ini terjadi lagi. Keselamatan nomor 1. Ingat itu. Kamu ketawa kenapa? Tadi kamu khawatir ya sama aku. Lu Zi. Kamu kayaknya belum ingat jadi nyonya Lu. Mau ingetin lagi? Tidak perlu. Ibu ada di dalam, pasti sudah khawatir. Aku benar-benar ingat. Ayo kita kembali. Aduh. Ibu. Akhirnya kalian kembali. Aduh. Baru saja tahu kalau ibumu diculik, jantungku hampir copot. Kenapa bisa ada kejadian seperti ini? Tuan, Nyonya muda, tadi Nyonya tua hampir tidak bisa bernapas karena masalah ini. Ibu, sekarang merasa bagaimana? Tenang Bu, gak apa-apa. Iya, gimana dengan mertua? Dia pasti ketakutan dengan kejadian ini menurut saya.
Ajak mertua tinggal bersama kita. Dengan banyak orang, bisa saling menjaga. Ibu saya. Ibu Zhi suka kebersihan. Apalagi dia sudah ketakutan. Saya mengatur dia tinggal di villa pinggiran kota. Menyiapkan beberapa pengasuh dan pengawal. Jangan khawatir. Villa pinggiran kota bagus, dikelilingi air. Sehat dan tenang, nanti saya juga pindah ke sana saat itu. Aku akan cari waktu untuk mengunjungi mertua. Oh iya. Hari ini aku buat sup burung dara kesukaanmu. Nanti coba lihat apakah kamu suka. Suka semua yang dibuat ibu. Manis sekali ucapanmu. Ada apa? Astaga, benar-benar sadar. Tuan Gu, kamu telah terbaring selama 2 tahun lebih dan kini sadar. Ini benar-benar keajaiban medis. Ada masalah? Tentu saja ada, Tuan Gu. Melupakan saudara-saudara? Bangun susah payah tapi tidak muncul, berlebihan. Bicaralah soal penting. Aku nggak punya waktu mendengar omongan kamu. Jangan tutup telepon, ini ceritanya. Aku dengar kamu sudah menikah, kan? Kami akan mengadakan pertemuan. Bawa istri kamu, biar kita semua bisa bertemu. Nggak ada waktu. Kamu nggak ada waktu, tapi istri punya. Yan Sheng, kita punya pengaruh di kota utara. Bisa diandalkan. Bawa istrimu ke sini biar kenalan, jadi nanti. Kalau ada apa-apa, kita bisa bantu. Oke. Kirim alamatnya ke aku. Kamu libur? Kamu mau keluar urusan bisnis? Beberapa teman lama dengar aku menikah. Mereka ingin bertemu kamu. Oh, aku ganti baju. Baju sudah bagus kok. Ayo pergi. Kak Sheng kok belum datang. Jangan-jangan ada urusan mendadak. Janjinya Masa sih? Barusan dia di telepon sudah janji kok. coba telepon cek deh. Wah, jangan-jangan pangeran beneran batalin janji nih. Siapa bilang aku batalin janji? Kak Sheng. Gayamu masih keren aja, bener-bener gak kayak orang yang barusan 2 tahun diranjang. Ini mungkin kakak ipar, ya? Halo, saya Lucy. Halo, Mbak. Mas Sheng. Kamu kurang solid. Setidaknya biarkan kami rayakan saat kamu sadar. Jangan-jangan Mbak yang tidak mengizinkan kamu datang? Mana mungkin, Mbak terlihat sangat bijak. Bukan tipe ribut tanpa alasan. Zhao bicara banyak sekali. Oh iya, Mas Sheng. Kecelakaan mobil gimana ceritanya? Kami nggak percaya. Itu cuma kecelakaan. Lawan itu sangat pintar. Kita semua tidak bisa menemukannya. Adalah paman keduaku yang melakukan. Bukti sudah diserahkan ke nenekku untuk ditangani. Paman keduamu bisa terlihat baik hati dan suka beramal, tapi ternyata di balik itu caranya sangat kejam. Ternyata memang, keluarga Gu tak ada yang mudah dihadapi. Bro Shong. Apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya keluarga kami baru buat tempat agrowisata. Bagaimana kalau paman keduamu pergi ke desa untuk bantu kami menanam sayuran? Hahaha. Aku mau kirim dia ke Afrika tambang batu bara. Afrika dendam sama bos besarkah? Kok kirim ke Afrika? Uhuk. Kakak, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kalian ngobrol, peduliin aku. Masa nggak peduli sih? Pesta hari ini, kan kamu bintangnya nih. Ayo, Kak, aku tawarin kamu minum. Aku nggak bisa minum. Kakak, pertama kali ketemu. Kasihlah muka. Kalau begitu aku minum sedikit. Aku minum menggantikan dia. Bang Shang, kenapa kamu jadi perhatian sama wanita sekarang? Masalah lambung, minum sedikit. Istrimu benar-benar perhatian. Kita yang lajang tidak ada yang peduli. Sepertinya proyek investasi Zhao yang mencari perusahaan Gu. Ingin menarik investasi. Hei, jangan-jangan. Aku hanya bercanda, Bang Sheng, jangan diambil serius ya. Hahaha.
Maaf. Saya terlambat sedikit. Kak Langyu. Kapan kamu pulang dari luar negeri? Baru saja pulang beberapa hari, siap untuk berkembang di dalam negeri. Aku bawa oleh-oleh dari luar negeri untukmu. Wah. Datang aja, ngapain bawa oleh-oleh, terlalu sopan, hahaha. Kenapa kakak begitu? Nggak lihat si Sheng marah? Baik-baik saja kau panggil wanita ini datang untuk apa? Hubungan dia dengan Sheng Gecanggung. Bukan aku yang panggil. Aku bahkan tidak tahu dia pulang. Dia datang sendiri. Yan Sheng. Lama tak bertemu. Yan Sheng, bagaimana kabar? Cukup baik. Yan Sheng. Sebenarnya kali ini aku kembali karena kamu. Yan Sheng. Yan Sheng. Apakah kamu memendam dendam padaku karena dulu meninggalkanmu sehingga marah? Aku kembali, kita mulai lagi, bagaimana? Canggung sekali. Apakah dia mantan pacar Gu Yansheng? Siapa kamu? Aku istri Yansheng. Ah, bisakah kamu menjauh dari suamiku? Istrimu Yansheng sudah menikah. Yan Sheng. Apa yang dia katakan itu benar? Ya. Kami sudah menikah. Zi sekarang adalah istriku. Dia juga wanita yang telah kupilih seumur hidupku. Yan Sheng. Kamu pasti bercanda. Masalah besar seperti pernikahan, mengapa aku tidak tahu? Aku menikah harus lapor? Kamu baru saja bangun. Mana mungkin menikah secepat itu? Aku sudah kembali. Kita bisa mulai ulang. Kamu anggap dirimu siapa? Kamu pikir aku anggap pernikahanku main-main hanya untuk buat kamu kesal? Aku kasih tahu kamu sebenarnya. Jiang Lanyu, kamu tidak pantas. Yan Sheng. Aku sudah sekali melewatkanmu. Aku tak ingin melewatkanmu lagi. Waktu itu aku salah. 2 tahun ini aku refleksikan diri. Bisakah memberi aku kesempatan menebus kesalahan? Aku benar-benar mencintaimu. Ternyata, yang sekarang, masih kalah dengan cinta pertama ya. Minum saja, aku ada urusan, pergi dulu. Jiang Lanyue, aku sudah bicara sangat jelas, tolong jaga jarak denganku di masa depan, aku tidak ingin istriku salah paham. Kenapa kembali? Kukira kamu dan pacarmu sudah 2 tahun tidak bertemu, pasti banyak dibicarakan. Aku dan dia adalah masa lalu. Sejak kecelakaan mobil, kami berpisah dan tidak berkomunikasi lagi. Kamu tidak perlu menjelaskan, aku tak peduli masalah kalian. Tidak perlu khawatir. Zi, aku tidak ada apa-apa dengannya. Mencari untuk menghindari wanita mencari perhatian. Kamu sudah terlibat dengannya, bilang tidak ada apa-apa. Ikut aku pulang dulu. Masih ada urusan di studi. Kamu pulang duluan. Apa kamu lakukan? Bisa tidak jangan mendominasi. Lu Zi. Aku dan dia putus lama. Sekarang di hatiku hanya ada kamu. Lalu kenapa dia pulang langsung cari? Ini, tidak tahu kenapa dia pulang. Aku juga tidak mau tahu. Kalau kamu tidak suka, aku bisa cari orang untuk mengirim dia kembali. Aku tidak mengatakan tentang mengirim mantan pacarmu ke luar negeri. Apakah sebabnya kau katakan ini padaku? Kau luar biasa. Sekarang Anda menyadari saya luar, kau menyesal menikah denganku, kemudian, Jika berani mengatakan kata itu, Lucy, kau sudah selesai. apa, ingin memukul saya lagi, akan menuntut untuk kekerasan dalam rumah tangga. Heizi kembali, ayo sini. Lihat. Cincin berlian merah jambu yang luar biasa ini, kamu suka? Ibu kenalan, beli untukmu. Bu, barang Anda berikan padaku, kotak perhiasan hampir tidak muat. Jangan boros lagi. Aduh anak ini, apa maksudnya boros? Ibu hanya punya satu menantu perempuan, senang bisa belanja untukmu. Hei, kenapa matamu merah? Oh itu. Di luar anginnya sangat kencang, masuk ke mataku. Aku mau cuci muka dulu. Bikin si marah? Kalau sampai ketahuan kamu bikin si marah, lihat saja bagaimana aku menghukummu. Lanyu. Kenapa dia meneleponku? Hello Lanyu.
Hello Lan Yu. Bugu, aku kembali ke negara dengan beberapa hadiah untuk Anda. Apakah Anda di rumah? Lan Yu senang sekali kamu ingat. Tapi sayangnya aku lagi di sana berlibur. Hadiah ini tidak perlu diberikan, tahu niat baikmu, sudah cukup. Iya, baik. Nanti kita ngobrol lagi. Kamu nakal. Apakah urusan Lan Yu apiat si marah? Ibu jangan khawatir. Aku urus sendiri. Segeralah buat menantuku kembali senang. Kalau tahu karena Lam Yu bikin Ziyi marah, hati-hati, aku akan serahkan harta keluarga kepada Ziyi. Biar kamu nanti makan angin saja. Ibu, apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu istriku, aku perlu jelasin apa yang aku lakukan ke kamu? Halo, siapa ini? Nona Lu, ini aku. Nona Lam Yu. Yansheng tidak ada di sini. Apa kamu cari aku? Oke, aku segera datang. Ziyi datang, duduklah. Nona Lanyue, kamu cari aku? Zi, kamu kerja apa? Aku kerja sulamsu, sekarang buka studio sendiri. Nona Lanyue, ada sesuatu, katakan saja. Kalau begitu, aku langsung Nona Lu. Kamu cuma anak pembantu. Tapi Gu Yansheng dari keluarga papan atas. Menurutmu, kamu cocok dengannya? Apa yang ingin kamu katakan? Pernikahan tentang kesesuaian status. Ziyi. Kamu tidak cocok dengan tidak cocok dari segi status kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu berikan pada Yansheng? Nona Lanyue, aku nggak tahu kamu bicara sebagai apa ke aku, mantan pacarnya? Aku sama Yansheng cocok nggak? Bukan kamu yang nentuin. Maaf bicara langsung, semangat ganggu hubungan orang lain. Itu disebut orang ketiga, kamu paham nggak? Orang ketiga, kalau soal orang ketiga. Kamu menghancurkan hubungan orang lain, merebut kebahagiaan orang. Aku dan Yansheng menikah. Secara hukum, kami adalah pasangan sah. Siapa orang ketiga? Semua orang tahu. Ini ada 10 juta, cukup untuk kamu dan ibumu yang bisu hidup tanpa khawatir. $10 juta. Ini belum cukup dibandingkan uang yang diberikan Ibu Yansheng kepadaku. Perhiasan dari Ibu Yansheng bernilai beberapa miliar, Nona Lanyue. 10 juta. Memaksa dengan itu, terlalu meremehkan aku. Berlian merah muda istimewa, begitu besar. Setidaknya 1 miliar. Itu aku nggak tahu. Ibunya Yansheng bersikeras memberikan hadiah, aku nggak enak menolak. Luzi, kau mengandalkan Yansheng untuk kekuasaan. Perempuan benar-benar memalukan. Ya, Kau sudah sering melihatnya. Tapi Yansheng memang suka padaku, bikin kesalkan. Aku hamil. Apa? 2 tahun lalu, setelah aku putus dengan Yansheng, dia mengalami kecelakaan mobil. Aku sedih, pergi ke luar negeri. Kemudian aku mendapati diriku hamil. Aku tahu kamu tidak percaya, jadi aku bahkan membawa tes DNA. Kalau kamu tidak percaya, di ponselku ada foto anak. Aku tahu ini tidak adil untukmu, tapi anak ini tidak bersalah. Aku tidak ingin anak tumbuh dalam keluarga orang tua tunggal. Kamu juga dari keluarga orang tua tunggal. Kamu bisa memahami aku. Bukan begitu? Anak perlu tumbuh dalam keluarga yang sehat. Dia tidak bisa tanpa ayah. Tolonglah. Kasihanilah anak itu. Apa yang kamu katakan? Apakah semua itu? Ji. Maaf, saya tidak ingin seperti ini. Saya tidak ingin anak tumbuh dalam keluarga tidak sehat. Kamu bisa mengerti saya, kan? Saya mengerti. Aku akan segera pergi.
Apa yang kamu lakukan? Surat cerai sudah kutanda tangan. Selama ini merepotkanmu, aku pergi. Tidak. Jelaskan semuanya. Itu Jiang Lanyue bilang padaku. Sudah punya anak. Dia juga bilang 2 tahun lalu, setelah putus, dia tahu dia hamil. Saya lihat foto anaknya, lucu ya. Selamat ya, Tuan Gu. Saya pergi dulu. Anak. Lepaskan aku. Tidak, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Sekretaris Wang, beri aku 5 menit, selidiki anak Jiang Lanyue itu. Yan Sheng, kamu cari aku. Nona Jiang, silakan lihat dokumennya. Ini. Kenapa kamu berbohong? Anak ini bukan anakku. Aku. 2 tahun lalu, kamu keluar negeri, punya pacar bule, tapi dia cepat-cepat masuk penjara. Kalau kamu cari pengganti, kamu salah orang. Karena selama itu, sama sekali gak pernah sentuh kamu. Yan Sheng, aku. Jawab aku. Kalau tidak, bukti penggelapan dan korupsi keluarga Jiang akan kuberikan ke media. Dia tidak pernah membohongi kamu. Semua ini adalah rencanaku sendiri. Yan Sheng. Tolonglah. Biarkan keluarga Jiang. Jiang Lanyue, kali ini aku mengampunimu, tapi ingatlah. Aku masih memegang kelemahan kalian. Jangan muncul di depan aku dan Si lagi, Wang Mi. Ya. Bawa dia keluar. Aku sungguh tahu kesalahanku. Maafkan aku, seharusnya tidak meragukanmu. Jangan sampai terulang. Guyan Sheng, jangan sembarangan, ini kan ruang tamu. Kamu istriku, atau kamu ingin aku jadi patung? Benar, cium dia langsung. Anakku hebat. Apa ini yang disebut bos besar yang dominan? Ruang tamu, nanti ketahuan orang. Aku lebih suka kamu panggil aku suami. Kamu membuli orang. Anakku semangat dengan kemajuanmu ini. Bulan depan kamu bakal punya cucu emas. Wah, Wang Sekretaris, mulai sekarang, acara makan malam yang gak penting tolong cancel aja. Yan Sheng kan udah punya istri. Bulan mari kita pergi, jangan ganggu anak muda di sini. Kamu bilang. Gimana caranya buat seorang wanita jatuh cinta sama seorang pria? Sampai nggak bisa lupa. Bisa terus kepikiran. Bos, saya kan masih jomblo, jadi saya nggak paham soal itu. Bilang saja kalau disuruh. Kalau bisa dapatkan nyonya. Bonus dilipat gandakan. Bos, untuk gadis jatuh cinta pada pria, selain pandangan hidup cocok, hobi sejalan, dan faktor wajah, ada faktor penting, yaitu menyukai kesukaan dia. Ada benarnya, lanjutkan. Menyukai apa yang dia suka, artinya tahu apa yang dia suka. Kalau dia suka makan, Anda harus bisa masak. Kata pepatah. Kalau mau menaklukkan hati seseorang, taklukkan dulu perutnya. Bos, bagaimana kalau makan malam dengan lilin menyala? Saya akan cari guru memasak steak. Besok, kasih kejutan untuk Zi. Siap, bos. Apakah ini makan malam terakhir? Zi, suka? Yan Sheng, kalau kamu ada masalah keuangan, bisa bilang ke saya. Jangan sungkan. Masalah? Kalau tidak, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Orang nggak tahu ngira kamu cowok kaya. Nggak usah malu, kita kan suami istri, harus saling mendukung. Zi, perusahaan nggak ada masalah. Aku mau kasih kamu kejutan. Lebih ke kaget sih. Ini aku buat sendiri untukmu. Kalau kamu suka, aku akan buat setiap hari untukmu.
Gu Yansheng, kamu hari ini kenapa sih? Kok rasanya kamu jadi aneh banget? Ini semua menurut ajaran Wang Mi, dia bilang mengejar cewek harus tebal muka. Sebenarnya kamu nggak perlu seperti itu. Aku juga suka kamu. Jadi nanti masih asal tanda tangan perjanjian cerai nggak? Presiden. Nyonya. Nggak ganggu, kami duluan. Kembali. Koleksi haute couture tahun ini dari berbagai merek mewah dunia. Yansheng, kenapa tiba-tiba kirim begitu banyak pakaian? Nenekku ulang tahun ke-80, semua tokoh terkenal dari kota utara akan datang. Istrimu, Yansheng. Aku ingin kamu bersinar, membuat tokoh kota utara iri. Tapi, ini terlalu banyak, ya? Lihat ada yang kamu suka. Kalau tidak ada yang cocok, aku bisa hubungi desainer dari luar negeri untuk datang dan buatkan baju khusus buatmu. Tidak perlu, ini sudah cukup. Lanjutkan. Perhiasan terbaik di dunia. Star of the Desert berlian biru terbesar di dunia. Dipasang di tongkat kerajaan Ratu Inggris. Presiden menghabiskan 1,7 miliar demi memenangkannya. Juga mahkota batu rubi ini. Itu diwariskan dari keluarga Gu, konon dulu dipakai oleh Yang Guifei. Yansheng, kalung terlalu berharga, kita kembalikan. Aku menangkan ini untukmu, Zi. Aku tahu kamu mengalami banyak kesulitan, tapi sekarang kamu jadi istriku. Ingatlah itu. Sekarang Lu Zi layak mendapatkan yang terbaik di dunia. Yansheng, terima kasih. Mangkok antik ini hadiah untuk nenek. Saat pesta ulang tahun, kamu berikan ini kepada nenek sebagai menantu cucu keluarga Gu. Nenek bisa sekaligus mengumumkan identitasmu di hadapan semua orang. Sebentar lagi adalah ulang tahun si tua itu. Kali ini, aku akan merebut kembali kendali keluarga Gu. Cepat atau lambat Nyonya Gu akan tahu bahwa Anda satu-satunya pilihan sebagai kepala keluarga Gu. Ibu, kamu selalu meremehkanku. Sebaliknya, kamu pikir Gu Yansheng adalah yang terbaik. Kali ini aku akan tunjukkan padamu. Siapa yang lebih cocok menjadi pemimpin keluarga Gu? Iya. Va, Tuan Muda Gu Yansheng. Tampan seperti bintang film. Tidak kelihatan kalau pernah lumpuh 2 tahun. Istri Tuan Muda juga sangat cantik. Hanya tampan di luar. Seperti vas bunga. Lahir dari keluarga rendah. Dengar-dengar ibunya adalah pelayan bisu. Nyonya tua Gu tidak mungkin mengakui cucu menantu seperti itu. Dia mungkin marah dan mengusirnya. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-80 saya. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu untuk datang hari ini. Di sini saya ingin dengan resmi memperkenalkan seseorang. Cucu menantu saya, Lu Ji. Anak ini beberapa waktu lalu menikah dengan cucuku pada saat tersulitnya. Dan kemudian cucuku terbangun benar-benar pembawa keberuntungan bagi cucuku. Kebetulan sekarang keluarga Gu dipimpin oleh Yansheng. Ari ini, c'est Bagenenek, c'est Yakali ini Yang Mangambil Keputuzan. Mambaji Sekara Adil 20% Saamyang, c'est Yapegan Kepadaji Dan Yansheng. Kalau ada yang tidak menghormati Zi, berarti melawan saya dan keluarga Gu. Nenek, saham keluarga Gu sangat berharga, saya tidak bisa menerimanya. Zi, sekarang kamu adalah Nyonya Gu. Saham keluarga Gu diberikan kepada siapa? Terimalah saja, ini adalah niat baik nenek. Nenek, semoga sehat dan panjang umur. Kukuku Yang Bek. Ini adalah mangkuk emas dan giok yang abadi. Kamu benar-benar perhatian. Tunggu. Siapa itu? Jangan bergerak kalau tidak mau mati. Anak durhaka, ingat 10 tahun yang lalu, aku sudah mengusirmu dari keluarga Gu, tidak akan pernah kembali.
Berapa orang yang kamu bawa hari ini, ingin menghancurkan tempatku? Bu, aku tahu kamu tidak suka aku. Tidak bisa menghancurkan bisnis keluarga Gu seperti ini. Saham diberikan ke Gu Yansheng. Sudahlah. Kenapa harus diberikan pada orang rendah yang tak terkait keluarga Gu? Daripada begitu, berikan keluarga Gu padaku, agar ayah bisa tenang di alam sana. Diam. Anak durhaka diusir dari rumah. Apa hakmu mengajariku melakukan sesuatu? Paman, kalau bukan karena darah keluarga Gu mengalir di tubuhmu. Saya kasih kamu kesempatan terakhir, bawa orangmu pergi. Selain itu, jangan pernah kembali ke keluarga Gu. Aku bisa biarkan kamu hidup. Keponakan baik. Paman kedua MU ini. Tidak taku tongkaman. Lakukan. Paman kedua, kamu cari masalah sendiri. Jangan salahkan keponakanmu tidak berbelas. Kamu ternyata sudah menyusun sebelumnya. Segala tentangmu di bawah kendali Yansheng. Sejak bersekongkol dengan anak buahmu, Yansheng terus memantau. Yansheng belum bertindak untuk menghormati nenek dan memberi kesempatan terakhir. Kamu tidak tahu cara menghargai. M'engarguer. Sejak saya diusir dari keluarga Gu, saya memutuskan hubungan dengan keluarga Gu. 10 tahun ini, yang saya pikirkan setiap hari adalah bagaimana bangkit kembali. Hanya tidak menyangka. Usaha 10 tahunku. Ternyata masih kalah sama kamu. Kalau begitu, aku terima nasib. Ternyata keluarga mereka. Begini keadaannya. Paman, sekarang kamu sujud ke nenek, mungkin nenek masih bisa memaafkanmu. Baik. Aku sujud. Nenek hati-hati. Zi, Jangan mendekat. Kalau tidak, Aku akan bawa dia mati bersamaku. Semua orang Yansheng. Kalau kau bunuh aku, kau tidak akan bisa keluar dari... Diam, bilang satu kata lagi saja. Aku akan gores wajah cantikmu. Seumur hidup bakal malu untuk bertemu orang. lepaskan Zi. Saya akan lindungi hidupmu dengan status kepala keluarga Gu. Jika berani menyakiti Zi, akan menghukummu dengan ribuan luka. Baiklah. Bagaimanapun, saya sudah bersembunyi seperti tikus selama 10 tahun. Sekarang Nyonya Muda Gu menemani saya ke kubur. Saya mati tidak sia-sia. Tapi kamu. Saya ingin kamu merasakan kehilangan yang paling menyakitkan. Dan menghabiskan sisa hidupmu di neraka. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik, Yansheng. Saya tahu kau akan menyelamatkan saya. Usir dia. Dilarang pulang seumur hidup. Nenek, tunggu sebentar. Ada satu kasus lagi yang belum dijelaskan. 10 tahun lalu, ingat saat tertabrak? Tentu saja saya ingat. Waktu itu, saya terbaring di ranjang sakit selama setengah bulan. Sekarang mengingatnya kembali, rasanya sangat menegangkan. Kalau bukan karena Tuan Lin menyelamatkanku, mungkin aku sudah. Sebenarnya ada cerita tersembunyi saat itu. Ini ada hubungannya dengan ayah Zi. Ayahku meninggal saat menolong orang? Zi, tenanglah. Aku memberitahumu kebenarannya. Bawa orang. Sepuluh tahun yang lalu, Gunansin menyuap Chenda untuk merusak mobil nenek. Rem kehilangan fungsi, menabrak ayah Zi. Zi melihat Anda pingsan di mobil. Menahan sakit, dia menyelamatkan Anda. Penundaan perawatan, akhirnya meninggal. Ternyata itu kamu. Aku salah menyangka penyelamat sebagai keluarga Lin. Untungnya Zi menikah dengan Yansheng. Kalau tidak, aku berani hadapi ayahmu nanti. Bagaimana aku bisa hadapi ayahmu di akhirat nanti? Nenek tidak menyalahkanmu. Kamu juga korban. Selain itu, kalau ayahku melihat aku bahagia dari surga, dia juga akan tenang. Aku merasakan ada yang tidak beres dengan kecelakaan itu. Awalnya aku ingin menyelidiki Chenda, tapi dia berpura-pura bunuh diri dan menghilang. Jadi aku harus menyerah. Kemudian karena kamu menyalahgunakan aset grup Gu, aku mengusirmu dari keluarga Gu. Sebelum kamu pergi,
Aku memberikanmu sejumlah dana agar kamu tidak kekurangan seumur hidup. Tapi kamu sering berbuat kesalahan. Tidak tahu menyesal. Bu Gu, waktu itu saya juga terpaksa. Waktu itu ibu saya sakit. Saya sangat cemas. Tolong maafkan saya kali ini. Bawa orang ini ke kantor polisi. Biarkan mereka merenungkan dosa-dosa mereka sepanjang hidup. Bu Gu, Anak, kamu telah menderita. Kelak jika Yan Sheng memperlakukanmu tidak baik, beritahu nenek. Nenek akan membelamu. Nenek, sekarang Anda dan ibu saya adalah pendukung Ziyi. Ada kalian yang menjaga. Aku benar-benar tidak berani membayangkan masa depan. Pria punya uang jadi jahat. Nanti ada Ziyi yang mengurus kamu, aku baru tenang. L'Agipula, Camus Terlalu Lamban. Kapan kamu mau kasih aku cicit? Ziyi. Kamu mau menikah denganku? Baik saat miskin maupun kaya. Baik saat sehat maupun sakit. Bersama hingga tua dengan saya. Sepanjang hidup. Aku bersedia.